Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang semuanya. Welcome to my class Indonesian English Translation. Kelas ini kelas kampus merdekanya dari sastra Indonesia ya. Nah, baiklah, ini merupakan video pertama yang akan mengcover materi di minggu pertama dan minggu kedua. Nah, materi kuliah kita atau mata kuliah kita ini judulnya atau namanya adalah Indonesian English Translation. Jadi penerjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Nah, namun walaupun judulnya sudah sangat teknis, untuk kelas ini karena ini kemungkinan besar baru pertama kalinya teman-teman mengambil di mata kuliah di program studi sastra Indonesia, maka saya akan membagi mata kuliah ini menjadi dua dua level ya, dua level materi. Yang pertama kita akan membahas tentang teori penerjemahan ya, sekitar minggu 1, 2, 3 sampai minggu keempat ya. Mudah-mudahan minggu 3 sudah selesai. Nanti sisanya kita akan langsung mempraktekkan teori-teori tersebut. Baiklah, sebagai pengetahuan dasar tentang penerjemahan, maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu tentang menerjemah. Baik, apa sih menerjemahkan itu? Kita akan membahas beberapa teori atau beberapa definisi yang diungkapkan oleh para tokoh terjemahan atau para tokoh yang berkecimpung di dalam ilmu terjemahan. Yang pertama, diungkapkan oleh Nida. Nida menyatakan bahwa menerjemahkan ialah mereproduksi padanan yang wajar dan paling dekat dengan pesan bahasa sumber. Oke, BSP itu kita sebut sebagai bahasa sumber ya. Dan ke dalam bahasa sasaran. Atau kalau dalam bahasa Inggris, source language dan target language. Jadi bahasa asal atau bahasa sumber dan bahasa targetnya. Pertama yang berhubungan dengan arti dan kedua yang berhubungan dengan gaya. Itu menurut Nida. Translation consists of reproducing in the receptor language the closest natural equivalence of the source language message. First in terms of meaning and secondly in terms of style. Ini kata-katanya Nida ya. Oke. Nah, dalam hal ini yang paling penting adalah bahwa pesan dari teks sumber itu tersampaikan ke dalam teks sasaran secara teratur. Itu versi definisi terjemahan menurut Nida. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah penerjemahan hanya sekedar menyampaikan pesan yang berpadanan secara alamiah? Gitu. Bagaimana dengan kedudukan gramatika yang berterima pada konteks sosiobudaya pengguna bahasa sasaran? Kalau kita berpandangan dari sudut pandang teori yang diusung oleh Nida. Maka Catford juga mengemukakan pendapatnya. Catford mengemukakan bahwa penerjemahan adalah penggantian material teks bahasa sumber dengan material teks bahasa sasaran yang sepadan. Translation is the replacement of textual material in one language by equivalent textual material in another language. Jadi source language, SL, dan target language, TL. Definisi yang kedua ini memang lebih sederhana daripada definisi yang dikemukakan oleh Nida di atas. Karena sederhananya itu, maka penulis tidak memperoleh keterangan secara jelas tentang apa saja yang harus diganti dalam proses replacement itu. Namun, walaupun itu sangat sederhana, kata-kata atau frase equivalent textual material ini dapat dipahami bahwa yang diganti atau ditempatkan kembali itu adalah informasinya, yaitu equivalent textual material. Jadi dalam hal ini, seorang penerjemah harus mampu mengganti atau menempatkan kembali informasi teks sumber dengan informasi yang sepadan pada teks sasaran. Ini menurut Catford. Larson menambahkan, translation is transferring the meaning of the source language into the receptor language. Bahwa menerjemahkan adalah memindahkan atau mengirimkan arti dari bahasa sumber
ke dalam bahasa penerima. Jadi receptor language di sini ya, kalau bahasanya Larsen bukan target. This is done by going from the form of the first language to the form of the second language by way of semantic structure. It is meaning which is being transferred and must be held constant. D. Nah, ini hal tersebut, jadi proses transferring tersebut dilakukan dari atau berpijak dari bentuk pada bahasa pertama ke dalam bentuk pada bahasa kedua dengan cara atau menggunakan struktur semantis. Oke, jadi artinya yang ditransfer dan harus dilaksanakan dengan konstan. Larsen memunculkan sebuah kelengkapan dan keharmonisan antara bentuk bahasa dan struktur makna. Inilah sebuah kemasan yang mampu menghantarkan pemahaman berupa makna yang dikandung oleh teks sumber yang harus mampu ditransfer ke dalam teks sasaran dengan penuh tanggung jawab. Sementara Newmark menyatakan, translation is rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text. Menerjemahkan adalah merender. Render itu juga translate juga artinya ya. Arti atau makna dari sebuah teks ke dalam bahasa yang lain yang menjadi tujuan dari penulis. Definisi ini tampak lebih sederhana namun mengandung keluasan jangkauan karena ada konsep yang sama sekali dilupakan oleh para penulis definisi yang terdahulu, yaitu the author intended text. Konsep ini mengandung pemahaman bahwa maksud penulis teks sumber merupakan unsur utama yang harus diperhatikan oleh seorang penerjemah pada saat dia membaca teks sumber. Pada saat teks sumber dibaca, seorang penerjemah otomatis adalah seorang pembaca teks sumber, sehingga dia harus memahami isi hati dan maksud penulis teks sumber. Jadi, penerjemahan adalah jembatan atau penerjemah, translator adalah jembatan yang menghubungkan tali batin antara penulis asli dengan penerima pesan yang berbahasa berbeda atau dalam bahasa targetnya. Ini menurut Newmark. Newmark juga lebih cenderung mengusung makna atau meaning dalam konsep penerjemahannya, sehingga wajar apabila dia menganggap bahwa metode yang dapat dikatakan sebagai penghasil terjemahan adalah metode penerjemahan semantik atau semantic translation, kemudian penerjemahan idiomatis, idiomatic translation, dan penerjemahan komunikatif atau communicative translation. Mengapa demikian? Karena ketiga metode tersebut mewakili penerjemahan makna yang dia utamakan di atas. Oke, jadi ada beberapa definisi-definisi tentang penerjemahan ya. Ada garis benang, ada garis lurusnya atau benang merahnya antara satu definisi dengan definisi yang lain, dan juga ada perbedaan-perbedaannya. Nah, bagi saya, menurut saya semuanya itu ya benar gitu ya. Namun punyanya Newmark ini memiliki proporsi yang cukup lengkap ya. Kemudian Hawkes mengemukakan translation involves the transfer of meaning contained in one set of language signs into another set of language through competent use of the dictionary and grammar. The process involves a whole set of extra-linguistic criteria. Definisi kelima ini tampaknya sangat rumit dan tidak mudah untuk difahami secara langsung. Namun, kita ditarik pada sebuah pemetaan konsep makna, diksi dan gramatika, serta semesta kriteria ekstralinguistik dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Yang paling sulit untuk dijabarkan adalah unsur ekstralinguistik, yang mungkin jarang sekali diketahui secara pasti dalam wujud atau bentuk apa saja. Sehingga definisi di atas seharusnya memberi keterangan rinci seputar ekstralinguistik yang dimaksud. Kemudian yang selanjutnya dikemukakan oleh Torrey. Translation is kind of activity which inevitably involves at least two languages or two cultural conditions.
Apa yang ada dalam definisi ketujuh ini juga kurang begitu jelas ya buat Tori. Jadi yang paling jelas itu tadi ada ya, sederhana dan jelas itu Catford, kemudian Newmark itu yang paling rinci tentang apa itu terjemahan atau apa itu proses penerjemahan. Tori tidak menyebutkan jenis kegiatan apa yang dimaksud dalam a kind of activity. Walaupun di sana tersurat inevitably artinya tidak bisa dihindarkan. Jadi, kegiatan yang dimaksud kurang jelas apakah memindahkan makna, apakah menyampaikan pesan, atau memahami bahasa dan budaya sumber, dan lain-lain. Di samping itu, definisi ini terlalu sederhana dan umum yang hanya menyitir pelibatan dua bahasa dan dua tradisi kultural. Sehingga mengimplikasikan pertanyaan yang tersisa. Bagaimana dengan aspek stilistik dari dua kutub yang berbeda? Bagaimana stylenya, gayanya, dan lain sebagainya? Oke, itulah teman-teman beberapa atau definisi tentang penerjemahan. Oke, terjemahan itu apa sih? Apakah hanya merubah bahasa saja? Apakah hanya mentransfer the meaning saja, arti saja? Atau apakah penerjemahan itu menyampaikan makna dari teks asal sesuai dengan teks yang tuju oleh si penulis teks tersebut, ya makna yang dituju oleh teks penulis ke dalam bahasa target, termasuk dengan padanan linguistiknya atau padanan ekstra linguistiknya. Oke. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis penerjemahan. Oke, ini ada beberapa. Namun untuk video yang ini saya sudahi dalam definisi-definisi atau hakikat dari penerjemahan itu apa. Baiklah, semoga Anda dapat mengambil manfaat dari video ini. Selamat beraktivitas. Nah, sekarang coba teman-teman setelah menyimak video ini, coba tuliskan kembali. Menurut teman-teman, silahkan rangkum kesimpulan dari berbagai jenis penerjemahan tersebut menurut versi Anda. Terjemahan itu apa sih sebetulnya? Atau Anda pilih yang mana nih? Yang paling cocok atau yang paling lengkap menurut Anda dari berbagai ahli tentang penerjemahan yang menurut Anda paling lengkap? Silahkan jawab pertanyaan saya di kolom komentar di web kuliah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.